Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifti Liana Sada dengan NIM 2403200063. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran sebagai bagian dari tugas yang telah diberikan oleh dosen. Nah, semoga apa yang saya sampaikan akan berjalan dengan baik dan juga akan menambah manfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ekonomi syariah. Jadi, materi ini sangat penting, terutama karena ekonomi syariah ini berkembang cukup pesat baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, kita bisa melihat perkembangan ini dari munculnya berbagai lembaga seperti lembaga bank syariah, asuransi syariah, hingga industri halal. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah apa sih itu ekonomi syariah dan apa sih bedanya dengan ekonomi konvensional dan bagaimana sih penerapannya di kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas semuanya secara bertahap, mulai dari konsep dasarnya hingga praktiknya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian ekonomi syariah. Nah, sebelum kita memahami ekonomi syariah secara rinci atau secara utuh, kita pahami dulu dua kata utamanya. Nah, kata utamanya itu ekonomi dan syariah. Nah, kalau secara umum, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari bagaimana cara memproduksi barang, mendistribusikan, sampai juga mengonsumsi barang dan jasa. Nah, dapat kita artikan semua aktivitas seperti jual beli, bekerja, berbisnis itu termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau sementara syariah itu adalah aturan atau ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, kalau dalam hal ekonomi itu juga termasuk. Jadi, kalau kita gabungkan keduanya itu dapat kita artikan bahwasanya ekonomi syariah itu suatu sistem atau ilmu ekonomi yang mengatur aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi harus sesuai dengan aturan Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Namun, dalam ekonomi syariah tidak hanya sekedar sistem ekonomi biasa yang diberikan label Islam. Nah, dia itu lebih seperti ekonomi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga mencapai kesejahteraan yang adil dan juga berkah. Nah, kalau dalam ekonomi konvensional, seringkali tujuan utamanya kan mencari keuntungan sebesar-besarnya kan. Nah, kalau dalam ekonomi syariah ini, dia keuntungan juga tetap penting. Namun dia harus diperoleh dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Nah, ekonomi syariah juga menekankan tentang keseimbangan antara kepentingan individu dan juga kepentingan masyarakat. Nah, artinya seseorang boleh saja mencari keuntungan, tapi dia tidak boleh sampai merugikan orang lain atau juga bisa menyebabkan ketimpangan sosial. Nah, itu tidak boleh. Nah, ada juga beberapa ahli yang memberikan definisi tentang ekonomi syariah. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah upaya untuk menyelesaikan masalah ekonomi manusia dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Ada juga yang menjelaskan bahwa ekonomi syariah itu adalah cara mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi tetap mengikuti aturan Islam agar tercapai kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah itu memiliki ciri
utama, yaitu yang pertama, semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang kedua itu dia tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan dan juga kesejahteraan bersama. Nah, yang ketiga itu dia memiliki tujuan akhir, yaitu kebahagiaan tidak hanya didapatkan di dunia, tetapi juga di akhirat. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu karakteristik ekonomi syariah. Nah, karakteristik ini yang menjadi pembeda utama antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Nah, kalau dalam ekonomi syariah terdapat 3 karakter utama, yaitu tauhid, syariah, dan ihsan. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tauhid. Tauhid berarti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ekonominya, tauhid mengajarkan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan, termasuk dalam bidang ekonomi, tidak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Nah, artinya itu ketika seseorang bekerja, ketika seorang berdagang atau menjalankan usaha, ia harus menyadari bahwa semua itu diawasi oleh Allah. Dengan adanya kesadaran ini, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak akan berbuat curang, tidak akan menipu, dan tidak akan mengambil hak orang lain. Misalnya dalam kegiatan jual beli, jika seseorang benar-benar memahami konsep tauhid, maka ia tidak akan mengurangi timbangannya, tidak akan menyembunyikan cacat barang, dan tidak akan membohongi pembeli. Karena dia sadar bahwa meskipun manusia tidak melihat, tetapi Allah selalu melihatnya. Nah, jadi tauhid ini menjadi dasar utama dalam ekonomi syariah. Tanpa tauhid, maka aktivitas ekonomi bisa saja berjalan tetapi akan kehilangan nilai moral dan juga kejujuran. Kemudian yang kedua adalah syariah. Nah, syariah ini berarti aturan atau hukum Islam yang mengatur bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan. Dalam ekonomi syariah, semua kegiatan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, ada satu kaidah penting dalam ekonomi syariah, yaitu pada dasarnya semua transaksi itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun, ada beberapa hal yang secara tegas dilarang dalam ekonomi syariah. Di antaranya itu yang pertama ada riba, yaitu tambahan dalam pinjaman. Nah, yang kedua itu ada gorar, yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Nah, yang ketiga itu ada maisir, yaitu perjudian atau spekulasi berlebihan. Nah, contohnya dalam sistem pinjam meminjam, jika seseorang meminjam uang lalu diwajibkan mengembalikannya lebih dari jumlah yang dipinjamnya karena adanya suku bunga tadi, maka itu termasuk riba dan tidak diperbolehkan dalam ekonomi syariah. Nah, begitu juga dalam jual beli, jika barang yang dijual tidak jelas, misalnya tidak diketahui kualitasnya atau tidak ada kepastian, maka itu termasuk gharar dan juga tidak diperbolehkan. Jadi karakteristik syariah ini memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan dengan adil, transparan, dan juga tidak merugikan pihak mana. Selanjutnya itu ada yang ketiga, ihsan. Nah, ihsan berarti berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Dalam ekonomi syariah, ihsan berkaitan dengan akhlak dan juga etika dalam beraktivitas ekonomi. Nah, artinya itu dalam ekonomi syariah, kita tidak hanya dituntut untuk melakukan yang halal saja, tetapi juga harus melakukannya dengan cara yang benar dan juga baik. Nah, misalnya kita ini dalam berdagang lah, seseorang tidak hanya cukup menjual barangnya saja dengan yang halal, tetapi juga harus bersikap jujur, tidak menipu, tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, dan juga memperlakukan pelanggannya dengan baik. Nah, konsep ihsan bahkan lebih dalam lagi.
Dalam ajaran Islam, ihsan diartikan sebagai beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dengan pemahaman ini, maka seseorang akan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup ataupun dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari ketiga karakteristik itu, kita bisa melihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal nilai dan juga moral. Nah, tauhid memberikan dasar keimanan syariah dan memberikan aturan, dan juga ihsan memberikan nilai akhlak. Ketiganya saling melengkapi. Jika hanya ada aturan tanpa akhlak, maka orang bisa saja mencari celah untuk berbuat curang. Jika hanya ada akhlak tanpa aturan, maka tidak ada batasan yang jelas. Dan jika tidak ada tauhid, maka semua itu akan kehilangan tujuan utamanya. Jadi, karakteristik ekonomi syariah itu menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi dengan keimanan, mengikuti aturan Islam, dan juga dilakukan dengan akhlak yang baik, sehingga terciptalah sistem ekonomi yang adil, jujur, dan juga memberikan manfaat bagi semua pihak, dan tidak ada yang dirugikan sama sekali. Baik teman-teman, setelah kita memahami karakteristik ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu landasan hukum ekonomi syariah. Nah, landasan hukum ini menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi itu diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Nah, landasan hukum yang pertama itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Di dalam Al-Quran, banyak ayat eh, yang mengatur tentang aktivitas ekonomi seperti perintah untuk berdagang secara jujur, larangan riba, anjuran untuk berbagi melalui zakat dan sedekah. Nah, sebagai contoh dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan, tetapi riba itu dilarang. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam tidak melarang aktivitas ekonomi, bahkan mendorong umatnya untuk berusaha tetapi tetap dalam batasan yang halal. Jadi setiap aktivitas ekonomi dalam sistem syariah harus merujuk terlebih dahulu kepada Al-Quran sebagai sumber utama. Nah, yang kedua itu adalah landasan hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi untuk menjelaskan lebih rinci apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Nah, contohnya dalam praktik jual beli, Al-Quran memberikan prinsip umum, sedangkan hadis menjelaskan bagaimana cara jual beli yang baik, seperti larangan menipu, larangan mengurangi timbangan, dan keharusan adanya kejelasan dalam transaksi. Dengan adanya hadis, kita lebih mudah memahami bagaimana menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya itu ada landasan ijma. Nah, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum. Ijma itu digunakan ketika tidak ada penjelasannya secara langsung terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, misalnya dalam perkembangan ekonomi modern, seperti perbankan syariah nih, tidak semua bentuk transaksi modern dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu, para ulama berkumpul dan juga melakukan kajian untuk menentukan hukum dari praktik tersebut. Jika para ulama sepakat, maka hasilnya itu menjadi pedoman yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada landasan hukum. Berikutnya adalah kias, yaitu penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, jika ada transaksi baru yang belum pernah ada pada zaman dahulu, maka para ulama melihat apakah transaksi tersebut memiliki kesamaan dengan transaksi yang sudah ada hukumnya. Jika memiliki kesamaan, maka hukumnya bisa disamakan. Dengan adanya kias, hukum ekonomi syariah bisa terus berkembang mengikuti zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam. Nah,
Dari keempat landasan hukum ini, kita bisa melihat bahwa ekonomi syariah itu memiliki dasar yang sangat kuat dan juga jelas, tidak hanya berdasarkan pemikiran manusia saja, tetapi juga berdasarkan wahyu dan juga ajaran Islam. Nah, hal ini yang membuat ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, karena setiap keputusan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari keuntungan saja, tetapi juga dari sisi halal dan juga haram. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa landasan hukum ekonomi syariah ini terdiri dari Al-Quran sebagai sumber utamanya, kedua itu ada hadis sebagai penjelas, dan yang ketiga itu ada kias sebagai metode penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Dari keempat landasan ini menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Baik teman-teman, setelah kita membahas landasan hukum, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu konsep dasar dalam ekonomi syariah. Nah, bagian ini penting karena menjadi dasar bagaimana sistem ekonomi syariah itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita mulai dari konsep yang paling sederhana, yaitu kebutuhan dan juga keinginan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tuh sulit membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Eh, jadi dalam ekonomi syariah ini, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Nah, contohnya itu seperti makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Nah, sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi. Contohnya itu seperti membeli barang mewah atau hal-hal yang sifatnya tambahan. Jadi, ekonomi syariah ini mengajarkan kita untuk lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Karena jika seseorang terlalu mengikuti keinginan, maka bisa terjadi pemborosan dan juga ketidakseimbangan dalam hidup. Misalnya, seseorang memiliki uang yang terbatas. Jika ia lebih mengutamakan keinginannya, maka seperti membeli barang yang tidak terlalu penting itu, kebutuhan utama bisa saja tidak terpenuhi. Jadi, dalam ekonomi syariah, kita diajarkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, dan mampu mengendalikan diri kita. Nah, selanjutnya ada produksi. Nah, produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dalam ekonomi syariah, produksi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai dalam Islam. Artinya, barang atau jasa yang dihasilkan itu harus halal dan juga bermanfaat, tidak merugikan orang lain. Contohnya itu dalam produksi makanan nih. Makanan tersebut ini harusnya halal bahannya, bersih dan juga aman untuk dikonsumsi. Selain itu juga dalam proses produksinya juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Misalnya tidak merusak lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerjaan dan memberikan upah yang adil. Nah, jadi produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada prosesnya. Nah, selanjutnya itu ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi syariahnya, konsumsi itu memiliki aturan yang jelas. Seseorang tidak boleh berlebihan, boros, ataupun menghambur-hamburkan hartanya. Nah, Islam mengajarkan konsep keseimbangan dalam konsumsi, artinya kita boleh menikmati hasil dari usaha kita sendiri, tetapi kita itu tidak boleh berlebihan. Nah, misalnya kita makan adalah kebutuhan nih, tetapi jika seseorang makan secara berlebihan hingga mubazir, maka itu tidak dianjurkan dalam ekonomi syariah. Selain itu juga, konsumsi juga harus memperhatikan kehalalan produknya. Seorang muslim tidak boleh mengonsumsi barang yang haram, meskipun secara ekonomi mampu untuk membelinya. Selanjutnya itu ada konsep distribusi, yaitu proses penyaluran barang atau kekayaan kepada masyarakat. Nah, dalam ekonomi syariahnya, distribusi bertujuan untuk menciptakan keadilan. Artinya, kekayaan tidak hanya sekedar eh,
beredar pada kelompok tertentu saja, tetapi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, Islam sangat menekankan pentingnya distribusi yang adil. Oleh karena itulah, ada beberapa instrumen dalam ekonomi syariah seperti zakat, sedekah, wakaf, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Nah, dengan adanya sistem distribusi yang baiklah, maka kesenjangan sosial dapat dikurangi. Selain itu, dalam konsep dasar ekonomi syariah juga dikenal adanya mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan juga penawaran. Namun, dalam ekonomi syariah pasar ini tidak dibiarkan bebas sepenuhnya, tetap ada aturan agar tidak terjadi monopoli, penimbulan barang atau manipulasi harga. Tujuannya itu untuk pasar tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Nah, dari semua konsep dasar tadi, kita bisa melihat bahwa ekonomi syariah mengatur aktivitas ekonomi secara menyeluruh, mulai dari bagaimana kita mendapatkan barang, menggunakannya, hingga mendistribusikannya. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi konsep dasar ekonomi syariah itu untuk kebutuhan dan keinginan, produksi, konsumsi, distribusi, dan juga mekanisme pasar. Semua konsep ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan juga kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari kita. Baik teman-teman, setelah kita memahami konsep dasar ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu fikih muamalah. Nah, fikih muamalah ini menjadi dasar dalam praktik ekonomi syariah sehari-hari. Nah, secara sederhana, fikih muamalah adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia, khususnya dalam hal ekonomi dan juga harta benda. Artinya, semua aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, dan juga pinjam meminjam, kerja sama usaha itu diatur dalam fikih muamalah. Jadi kalau ekonomi syariah itu lebih ke teori dan konsep, maka fikih muamalah ini lebih ke aturan praktisnya. Nah, selanjutnya ada fikih muamalah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup berbagai kegiatan ekonomi, di antaranya itu seperti jual beli, sewa menyewa, utang menyewa, utang piutang, kerja sama usaha, distribusi harta. Semua itu memiliki aturan agar tidak terjadi ketidakadilan. Nah, hal inilah mewujudkan bahwa Islam sangat memperhatikan bagaimana manusia berinteraksi dalam bidang ekonomi. Nah, dalam fikih muamalah juga terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Nah, prinsip pertama adalah pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Nah, artinya Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha dan berinovasi dalam bidang ekonomi. Namun, kebebasan ini tetap ada batasnya. Terus, kita itu harus adil, prinsipnya yaitu harus ada keadilan dalam setiap transaksi. Itu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Contohnya, tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan, dan juga tidak boleh mengambil keuntungan secara tidak wajar. Nah, selanjutnya itu ada dalam setiap transaksi harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, tidak boleh ada paksaan. Artinya penjual dan pembeli sama-sama setuju dan tidak merasa dirugikan. Nah, selanjutnya itu ada transaksi harus transparansi. Transparansi itu harus jelas, tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Contohnya itu barang harus jelas kualitasnya, harganya harus jelas, dan juga tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Nah, tujuan fikih muamalah ini sangat penting dalam kehidupan ekonomi, diantaranya itu untuk menciptakan keadilan, melindungi hak
setiap orang menghindari konflik dalam transaksi dan juga menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan ini, maka hubungan ekonomi antara manusia menjadi lebih tertib dan juga harmonis. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam jual beli lah nih, jika seseorang penjual menjual barang, maka ia wajib menjelaskan kondisi barang tersebut, tidak menyembunyikan cacat dan menetapkan harga yang jelas. Nah, contoh lain dalam utang piutang ini, jika seseorang meminjam uang lah, maka tidak boleh ada tambahan yang memberatkannya, karena itu termasuk riba tadi kan. Nah, begitu juga dalam kerja sama usaha. Keuntungan dan risiko harus dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya, fikih muamalah ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ekonomi syariah. Nah, jika ekonomi syariah memberikan konsep dan teori, maka fikih muamalah memberikan aturan praktisnya. Jadi, keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekonomi syariah ini tanpa fikih muamalah akan kehilangan pedoman praktiknya. Nah, kalau fikih muamalah tanpa ada ekonomi syariah akan kehilangan kerangka teorinya. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa fikih muamalah bukan sekedar aturan, tetapi juga menjadi panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang adil dan juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fikih muamalah ini adalah aturan dalam Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kejujuran, dan juga kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Baik teman-teman, setelah kita membahas fikih muamalah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam praktiknya, yaitu akad. Nah, akad ini bisa dikatakan sebagai inti dari setiap transaksi dalam ekonomi syariah. Nah, secara sederhana nih, akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Nah, artinya setiap aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, pinjam meminjam, semuanya itu harus diawali dengan akad. Nah, kalau dalam ekonomi syariah, akad tidak hanya sekedar kesepakatan biasa, tetapi dia harus memenuhi aturan sesuai dengan syariat Islamnya. Nah, kalau dalam konvensional kan mungkin cukup sepakat saja. Nah, kalau dalam ekonomi syariah, dia harus ada kejelasan, adil, dan tidak melanggar aturan Islam. Nah, akad juga memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Nah, kenapa sih dianggap penting? Karena akad itu menentukan apakah suatu transaksi itu sah atau tidak. Nah, jika akadnya tidak sesuai dengan syariah, maka transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah atau bahkan haram. Nah, selain itu juga, akad juga berfungsi untuk melindungi hak masing-masing pihak, mencegah terjadinya konflik, dan juga memberikan kejelasan dalam transaksi. Nah, kalau dalam ekonomi syariah, akad memiliki beberapa rukun atau unsur utama. Rukun akad itu terdiri dari pihak yang berakad, yaitu orang yang melakukan transaksi, terus ada ijab dan kabul, yaitu pernyataan kesepakatan, dan objek akad, yaitu barang atau jasa yang ditransaksikan. Tujuan akad itu, maksud dari transaksi tersebut, keempat rukun ini harus ada agar akad dianggap sah. Nah, selain rukun, akad juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya itu kedua pihak harus sadar dan tidak dipaksa. Nah, objek transaksi itu harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba. Tidak boleh ada penipuan atau ketidakjelasan. Nah, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka akad bisa menjadi batal atau tidak sah. Terus dalam ekonomi syariah ini terdapat berbagai jenis akad yang digunakan dalam prakteknya. Yang pertama itu ada mudharabah atau bagi hasil. Ini adalah kerjasama antara pemilik modal sama pengelola usaha. Contohnya itu
satu pihak memberikan modal nih, pihak lainnya itu menjalankan usahanya. Nah, keuntungannya itu dibagi sesuai kesepakatan. Namun, jika terjadi kerugian, maka kerugiannya ditanggung oleh pihak modal. Terus selama tidak ada kelalaian dari pengolahannya nih. Terus ada yang kedua, musyarakah atau kerjasama. Dalam musyarakah ini, semua pihak sama-sama memberikan modal dan terlibat dalam usaha. Nah, keuntungan dan kerugiannya itu dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga itu ada murabahah atau jual beli. Itu jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan. Contohnya, penjual membeli barang lalu menjualnya kepada pembeli dengan harga yang sudah ditambah keuntungannya. Nah, keuntungan ini harus disepakati di awal. Terus ada ijarah atau sewa. Nah, ijarah ini akad sewa menyewa. Contohnya menyewa rumah, menyewa kendaraan. Dalam akad ini yang diperjualbelikan itu adalah manfaat dari barangnya, bukan barangnya. Terus contoh dalam kehidupan sehari-hari nih, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh sederhananya itu misalnya ingin membeli motor nih, tetapi tidak punya uang, kemudian kita harus datang ke bank syariah dulu. Bank syariah ini membeli motor tersebut terlebih dahulu lalu menjualnya kepada kita dengan harga yang sudah disepakati. Nah, ini disebut juga akad murabahah. Nah, contoh lain itu jika kalian punya modal tapi tidak punya waktu untuk usaha. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan orang lain menggunakan akad mudharabah. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa akad adalah dasar dari setiap transaksi dalam ekonomi syariah. Nah, tanpa akad yang jelas, maka transaksi bisa menjadi tidak sah. Karena itulah dalam ekonomi syariah, kejelasan dan kejujuran dalam akad sangat ditekankan. Nah, jadi akad adalah perjanjian dalam transaksi ekonomi yang harus memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Akad ini memastikan bahwa setiap transaksi berjalan secara adil, jelas, dan tidak merugikan pihak manapun. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang akad, sekarang kita masuk ke bagian yang tak kalah penting, yaitu praktiknya tentang lembaga ekonomi syariah. Nah, kalau tadi kita bahas teori saja, sekarang kita bagian bagaimana syariah ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lembaga ekonomi syariah ini institusi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Nah, artinya semua aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan syariatnya, seperti tidak mengandung riba, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjelasan, dan harus bersifat adil. Nah, yang membedakannya lembaga syariah dengan lembaga konvensional itu bukan hanya nama, tetapi cara kerjanya. Kalau lembaga konvensional ini dia menggunakan sistem bunga. Nah, kalau lembaga syariah ini menggunakan sistem bagi hasil, akad yang jelas, dan prinsip keadilan. Nah, terus ada lembaga ekonomi syariah ini memiliki beberapa peran penting dalam perekonomian. Contohnya itu dia perannya menghimpun dana. Itu menghimpun dananya dari masyarakat, misalnya dalam bentuk tabungan, deposit, investasi. Nah, selanjutnya itu ada menyalurkan dana. Nah, dana ini kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan usaha, modal kerja, pembelian barang. Jadi lembaga ini menjadi perantara antara orang yang memiliki dana dan orang yang membutuhkan dana. Nah, yang selanjutnya itu ada mendorong ekonomi halal. Nah, lembaga syariah ini juga berperan dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan dengan sesuai dengan prinsip halal. Nah, yang selanjutnya itu mengurangi kesenjangan sosial melalui zakat, wakaf, dan program sosial. Nah, lembaga ini membantu masyarakat yang kurang mampu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga. Nah, yang pertama ada bank syariah nih. Bank syariah ini lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perbankan tanpa menggunakan bunga. Nah, sebagai gantinya ini, bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah tadi bagi hasil, murabahah itu jual beli, musyarakah itu kerjasama, ijarah, dan
itu seperti sewa. Nah, contohnya kayak kita membeli motor tadi, terus dibeli sama bank syariah terlebih dahulu, lalu menjualnya kepada kita dengan harga yang disepakati. Nah, kalau yang selanjutnya itu ada asuransi syariah, yaitu menggunakan konsep tolong menolong atau ta'awun. Artinya peserta saling membantu jika ada yang mengalami musibah. Nah, dana yang terkumpul ini bukan milik perusahaan tetapi milik peserta yang sama-sama mengumpulkan dana tadi. Terus perusahaan hanya sebagai pengelolanya, bukan pemilik dana. Nah, ini yang membedakan dengan asuransi konvensional yang bersifat jual beli dan jual beli risiko. Nah, terus ada penggadaian syariah, itu memberikan pinjaman dengan jaminan barang tanpa bunga, seperti gantinya dikenakan biaya. Biayanya itu kayak jasa penitipan, biaya administrasinya. Contohnya kita menggadaikan emas untuk mendapatkan uang. Nah, lalu nanti ditembus kembali. Terus yang penting itu tidak ada tambahan bunga seperti dalam sistem konvensional tadi. Nah, terus ada pasar modal syariah, itu tempat investasi yang sesuai dengan prinsip Islam. Contohnya itu saham syariah, sukuk atau obligasi syariah. Terus ada perusahaan yang masuk dalam kategori syariah itu harus memenuhi syarat seperti tidak bergerak di bidang haram, tidak menggunakan sistem riba, memiliki struktur keuangan yang sehat. Jadi investor tetap bisa berinvestasi tanpa melanggar prinsip syariahnya. Soalnya ada lembaga zakat dan juga wakaf. Nah, lembaga zakat dan wakaf ini termasuk lembaga sosial dalam ekonomi syariah. Fungsinya itu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Terus contohnya itu kayak bantuan untuk fakir miskin, membangun masjid, terus membangun pendidikan. Ini menjadi ciri khas ekonomi syariahnya karena tidak hanya fokus pada keuntungan saja tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Nah, ada juga beberapa kelebihan lembaga ekonomi syariah ini, yaitu lebihnya adil karena menggunakan sistem bagi hasil. Terus lebihnya itu transparan, dia menghindari adanya riba dan juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Nah, namun lembaga ekonomi syariah ini juga memiliki tantangan seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat, persaingan dengan lembaga konvensional, terus dan pangsa pasarnya masih kecil. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa lembaga ekonomi syariah ini bukan hanya alternatif saja, tetapi juga solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan juga berkelanjutan. Jadi kita dapat simpulkan lembaga ekonomi syariah ini adalah institusi yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Nah, lembaga ini mencakup tentang bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, serta lembaga zakat dan wakaf. Nah, semua lembaga ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, halal, dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik teman-teman, setelah kita membahas berbagai lembaga ekonomi syariah, sekarang kita masuk ke bagian yang juga sangat penting, yaitu zakat dan wakaf. Nah, berbeda dengan lembaga keuangan sebelumnya, kalau zakat dan wakaf ini lebih menekankan pada aspek sosial dalam ekonomi syariah. Nah, adapun zakat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat ini bukan hanya sekedar sedekah biasa, tetapi dia merupakan kewajiban bagi yang memiliki aturan yang jelas. Terus baik dari segi jumlah, waktu maupun penerimaannya. Nah, tujuan zakat ini untuk membersihkan harta, membantu orang yang membutuhkan dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Nah, adapun jenis-jenis zakat. Nah, jenis zakat ini secara umum dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini zakat yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri. Biasanya berupa bahan pokok seperti beras. Nah, tujuannya ini untuk
agar semua orang, termasuk yang kurang mampu, bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Nah, yang selanjutnya itu ada zakat mal. Nah, zakat mal ini zakat yang dikeluarkan dari harta seperti uang, emas, dan juga hasil usaha kita. Nah, zakat ini juga memiliki syarat tertentu seperti sudah mencapai nisab atau batas minimum harta dan sudah mencapai waktu tertentu atau haul. Nah, yang wajib menerima zakat itu tidak sembarangan orang. Kalau dalam Islam ada golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Misalnya itu fakir miskin ataupun amil atau pengelola zakatnya, terus dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Nah, hal inilah yang bertujuan agar zakat benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya ada wakaf. Wakaf ini penyerahan harta untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang demi kepentingan umum. Berbeda dengan zakat yang habis digunakan. Terus wakaf ini bersifat berkelanjutan, artinya itu manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya wakaf dalam kehidupan sehari-hari kita itu tanah untuk membangun masjid, terus tanah untuk sekolah, sumur untuk masyarakat, bahkan sekarang ada wakaf uang. Terus jadi wakaf tidak selalu berupa tanah, tetapi bisa juga dalam bentuk lainnya yang bermanfaat. Nah, perbedaan zakat dan wakaf ini supaya lebih jelas kita lihat perbedaannya ya. Kalau zakat dia bersifat wajib, ada ketentuan jumlahnya, langsung diberikan kepada penerima. Kalau sedangkan wakaf dia bersifat sukarela, tidak ada batasan jumlah, manfaatnya itu jangka panjang. Nah, jadi peran dalam ekonomi syariah ini dia memiliki peran penting ya, diantaranya itu mengurangi kesenjangan sosial, terus membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pembangunan yang sosial. Nah, dengan adanya zakat dan wakaf ini, ekonomi syariah tidak hanya fokus pada keuntungan saja, tetapi juga pada keadilan sosial. Nah, dari penjelasan inilah kita bisa melihat bahwa zakat dan wakaf ini merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi Islam. Keduanya ini menjadi bukti bahwa ekonomi syariah ini tidak hanya mengatur keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dapat kita simpulkanlah zakat dan kewajiban ini bagi umat Islam itu untuk membantu sesama. Nah, sedangkan wakaf itu untuk bentuk kontribusi jangka panjang untuk kepentingan umum. Keduanya ini memiliki peran besar dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah. Baik teman-teman, setelah kita membahas berbagai konsep dalam ekonomi syariah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih posisi ekonomi syariah dengan dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Nah, hal ini sangat penting agar kita bisa memahami perbedaan secara lebih jelas. Nah, kalau secara umum terdapat beberapa perbedaan berdasarkan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, tujuannya itu dalam ekonomi konvensional untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nah, sedangkan untuk ekonomi syariah itu tujuannya tidak hanya keuntungan, tetapi juga keadilan, kesejahteraan, dan juga keberkahan. Nah, terus untuk ekonomi konvensional dia menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangannya. Kalau sedangkan ekonomi syariah dia tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Nah, hal inilah karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Nah, dalam ekonomi konvensional kebebasan individu sangat luas, sementara dalam ekonomi syariah kebebasannya itu tetap ada, tetapi dia dibatasi oleh aturan syariat. Nah, artinya tidak semua hal boleh dilakukan, terutama jika merugikan orang lain. Nah, ekonomi konvensional itu cenderung bersifat netral terhadap nilai moral, sedangkan ekonomi syariah dia harus menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nah, dalam ekonomi konvensional juga distribusi kekayaan sering tidak merata. Nah,
sedangkan dalam ekonomi syariah ada mekanisme seperti zakat dan wakaf untuk menjaga keseimbangan. Nah, kelebihan ekonomi syariah dari perbedaan tersebut, kita bisa melihat bahwasannya kelebihan ekonomi syariah itu lebih adil karena tidak ada riba, lebih transparan, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memiliki nilai spiritual. Nah, yang membuat ekonomi syariah ini tidak hanya berorientasi dunia, tetapi juga pada akhirat. Nah, tantangan ekonomi syariah ini juga memiliki beberapa tantangan, di antaranya itu masih kurangnya pemahaman masyarakat, terus masih banyak yang menganggap sama dengan konvensional, kurangnya bersosialisasi, dan juga persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Nah, selain itu, masih banyak masyarakat yang lebih familiar dengan sistem konvensional karena sudah lama digunakan. Nah, di sisi lain juga, ekonomi syariah ini juga memiliki peluang yang sangat besar. Beberapa peluangnya itu seperti mayoritas penduduknya Indonesia itu adalah muslim kan, maka meningkatkan kesadaran akan produk halal, dukungan dari pemerintah, dan perkembangan teknologi digital. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ekonomi syariah ini memiliki potensi untuk terus berkembang di masa depan. Maka dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya alternatif tetapi juga solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memahami perbedaan, kelebihan, tantangan, dan peluangnya, kita diharapkan bisa lebih bijak dalam memilih dan menerapkan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, setelah kita membahas perbandingan dan perkembangan ekonomi, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu etika bisnis dan ekonomi syariah. Bagian ini sangat penting karena dalam ekonomi syariah bukan hanya sistemnya yang diatur, tetapi juga perilaku pelakunya. Nah, kalau dalam ekonomi syariah ini, etika atau akhlak memiliki peran yang sangat besar karena keberhasilan suatu sistem ekonomi tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh perilaku manusia yang menjalankannya. Nah, jika sistemnya sudah baik, tetapi pelakunya tidak jujur, maka tetap akan terjadi masalah kan. Nah, jadi ekonomi syariah ini tidak hanya mengatur apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melakukannya. Terus ada prinsip etika bisnis syariah. Yang pertama ada kejujuran. Nah, kejujuran ini prinsip utama dalam bisnis. Jika seseorang pelaku usaha harus ada kejujuran dalam menjelaskan produknya, tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat. Terus misalnya jika barang memiliki kekurangan, maka harus disampaikan kepada pembelinya. Nah, yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Nah, amanah ini berarti dapat dipercaya dalam menjalankan usaha. Contoh, dalam menjaga kualitas produk, tidak menyalahgunakan kepercayaannya, dan harus bertanggung jawab atas transaksi. Terus yang ketiga ada keadilan. Keadilan ini dalam bisnis harus ada keadilan antara penjual dan juga pembeli. Nah, tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan atau merugikan pihak lain. Nah, yang keempat ada tidak merugikan, atau dalam ekonomi syariah itu tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, misalnya menjual barang berbahaya atau melakukan praktik curang. Nah, yang kelima ada transparansi, di mana semua informasi dalam transaksi harus jelas dan terbuka, mulai dari harga, kualitas barang, hingga syarat transaksi. Terus dalam perilaku pelaku ekonomi, dalam ekonomi syariah ini ada beberapa perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pelaku ekonomi. Yang pertama, tidak serakah, yaitu tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memperhatikan keberkahan. Terus yang kedua, bertanggung jawab. Setiap tindakan ekonomi harus bisa ditanggungjawabkan.
Nah, yang ketiga ada peduli sosial, di mana memiliki kepedulian terhadap masyarakat, misalnya melalui sedekah atau zakat. Nah, yang keempat ada disiplin dan profesional, yaitu menjalankan usahanya dengan serius dan teratur. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika kita berjualan, maka tidak boleh menaikkan harganya secara tidak wajar, harus jujur tentang kualitas barang dan memberikan pelayanan yang baik. Nah, hal kecil seperti ini sebenarnya sudah termasuk dalam penerapan ekonomi syariah. Nah, dari pembahasan ini, maka kita bisa melihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem aturan, tetapi juga sistem nilai. Nah, keberhasilan ekonomi syariah sangat bergantung pada perilaku manusia yang menjalankannya. Baik teman-teman, setelah kita membahas berbagai konsep, lembaga, hingga etika dalam ekonomi syariah, sekarang muncul pertanyaan penting nih, apakah ekonomi syariah hanya tanggung jawab lembaga dan pemerintah saja? Nah, jawabannya itu tentu tidak. Setiap individu itu juga memiliki peran penting dalam menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, peran sebagai konsumen nih, pertama, kita sebagai konsumen itu harus bisa menerapkan ekonomi syariah dengan cara memilih produk yang halal dan tidak berlebihan dalam konsumsi dan tidak boros. Misalnya saat berbelanja, kita tidak hanya melihat harga saja, tetapi juga mempertimbangkan apakah produk tersebut halal dan bermanfaat. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa keputusan kecil kita sebagai konsumen juga memiliki dampak besar. Nah, yang kedua, sebagai pelaku usaha nih, jika tidak memiliki usaha, jika kita memiliki usaha, maka kita harus jujur dalam berjualannya, tidak menipu pelanggan dan tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan kualitas produknya dan kepuasan pelanggan. Terus karena dalam ekonomi syariahnya keberkahan lebih penting daripada keuntungan semata. Selanjutnya itu yang ketiga, sebagai bagian dari masyarakat, kita bisa berperan dengan cara membayar zakat, bersedekah, dan membantu sesama. Dengan begitu, kita ikut kontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya sistem besar, tapi juga dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, jika setiap individu menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah, maka sistem ekonomi yang adil dan sejahtera akan lebih mudah terwujud. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir dari pemahaman mengenai ekonomi syariah dari seluruh materi yang kita telah dipelajari, mulai dari pengertiannya, karakteristik, landasan hukum, konsep dasar, fikih muamalah, akad, lembaga ekonomi syariah, zakat dan wakaf, hingga perbandingan etika bisnis dan peran individu. Kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting nih. Pertama, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandasan pada nilai-nilai Islam. Terus nilai-nilai tersebut mencakup tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan prinsip yang halal dan tidak boleh mengandung unsur yang dilarang seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Nah, dengan adanya aturan ini diharapkan terciptalah sistem ekonomi yang lebih adil dan tidak merugikan pihak manapun. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, kita juga memahami bahwa ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, landasan ini menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas. Selain itu juga, konsep dasar dalam ekonomi syariah mengajarkan kita untuk hidup seimbang, seperti mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, melakukan produksi yang halal dan bermanfaat, mengonsumsi secara tidak berlebihan, serta mendistribusikan kekayaan secara adil. Nah, konsep ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya fokus pada hasil saja, tetapi juga pada proses dan dampak bagi masyarakatnya. Nah, dalam prakteknya, ekonomi syariah didukung oleh fikih, muamalah, dan akad. Nah, fikih muamalah ini memberikan aturan dalam hubungan ekonomi antar manusia, sedangkan akad menjadi dasar dalam setiap transaksi transparan dan adil. Nah, kita juga telah melihat bagaimana ekonomi syariah diterapkan melalui berbagai lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, serta lembaga zakat dan wakaf. Nah, keberadaan lembaga-lembaga inilah menunjukkan bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya teori saja, tetapi sudah menjadi sistem yang nyata dan terus berkembang. Nah, zakat dan wakaf juga menjadi bagian penting dalam ekonomi syariah karena berperan dalam menciptakan keadilan sosial melalui zakat dan wakaf. Kekayaan dapat mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Selanjutnya, melalui perbandingan dengan ekonomi konvensional, di mana kita dapat melihat bahwa ekonomi syariah memiliki keunggulan dalam hal keadilan, transparansi, serta nilai moral. Namun demikian, ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan persaingan dengan sistem konvensional. Meskipun begitu, peluang ekonomi syariah di masa depan sangat besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal dan dukungan dari berbagai pihak. Kita juga memahami bahwa dalam ekonomi syariah, etika bisnis memiliki peran penting seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam setiap pelaku ekonomi. Selain itu, setiap individu juga memiliki peran penting dalam menerapkan ekonomi syariah, baik sebagai konsumen, pelaku usaha, maupun sebagai masyarakat. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan hanya tanggung jawab lembaga atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Nah, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang menyeluruh. Sistem ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga mencakup nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, ekonomi syariah juga mengajarkan kita bahwa dalam mencari keuntungan kita tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama. Nah, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh sistemnya saja, tetapi juga oleh bagaimana manusia menjalankannya. Nah, oleh karena itu, marilah kita mulai menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari hal-hal sederhana seperti kita harus bersikap jujur dalam transaksi, tidak boros dalam konsumsi, dan serta peduli terhadap sesama, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, dengan penerapan prinsip ekonomi syariah, kita tidak hanya membangun kesejahteraan di dunia, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Semoga dalam materi yang telah disampaikan ini, kita bisa dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita sebagai manusia. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan mengenai ekonomi syariah ini. Dari seluruh materi yang telah dipelajari bersama, mulai dari pengertian, karakteristik, landasan hukum, konsep dasar, fikih muamalah, akad, lembaga ekonomi syariah,
zakat, dan juga wakaf, hingga perbandingan etika bisnis dan peran individu, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Nah, nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, kejujuran, dan juga tanggung jawab serta kepedulian terhadap bersama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Dalam dunia bisnis, penerapan ekonomi syariah tidak hanya mencakup transaksi keuangan bebas riba, tapi juga tata kelola usaha yang beretika. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam bisnis yaitu ada larangan riba, bunga, zakat dan sedekah, jual beli yang adil, tijarah, larangan garar dan mesyir, etika dan tanggung jawab sosial. Bagaimana bisnis bisa berkembang tanpa riba? Inilah contoh penerapan ekonomi syariah dalam bisnis. Contoh penerapan ekonomi syariah dalam bisnis yang pertama ada perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Contohnya, akad murabaha untuk pembiayaan. Yang berikutnya ada bisnis kuliner halal. Banyak restoran dan kafe yang menerapkan prinsip syariah dengan menyediakan makanan dan minuman yang halal. Mereka memastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan memenuhi standar kehalalan dan tidak mengandung unsur haram. Yang ketiga ada e-commerce berbasis syariah. Beberapa platform e-commerce menyediakan produk-produk halal dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, termasuk transparansi harga dan kehalalan produk. Ini memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja secara etis. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam video kali ini masih banyak kekurangannya. Saya mohon maaf kepada teman-teman dan juga terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.